selamat pagi semuanya. Jadi sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa dan mempersiapkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk nafas baru dan kesempatan yang indah di pagi ini. Kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah berubah. Bahkan ketika kami lemah, Engkau tetap memelihara kami. Saat ini kami mengambil waktu untuk diam dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar ayat yang akan saya bacakan hari ini bisa menjadi terang bagi teman-teman saya, menjadi penghiburan bagi lelah dan kekuatan bagi yang rapuh. Bukalah hati kami untuk mendengar suara-Mu dan ajarilah kami untuk bukan hanya sekedar menjadi pendengar tetapi juga pelaku firman. Kiranya melalui renungan ini kami semakin mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat pagi. Jadi mari kita bersama-sama merenungkan sebuah undangan yang lembut namun penuh kuasa yang berasal langsung dari Tuhan kita yang Maha Kasih, yaitu Matius 11 ayat 28 yang bertulis tentang marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi teman-teman, Matius 11 ayat 28 ini tuh datang sebagai sebuah undangan yang begitu lembut dan penuh kasih dari Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini bukan sebuah ajakan biasa. Ini adalah panggilan dari Tuhan kepada semua orang, termasuk saya dan teman-teman yang mungkin sedang merasa beban, merasa capek, merasa stres, atau yang sedang mengalami gundah gulana. Jadi kita mulai ya dari pertanyaan, siapa yang Tuhan undang dalam ayat ini? Jawabannya sangat jelas ya di ayat tadi. Tuhan mengundang semua orang yang sedang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan tidak berkata, marilah kepadaku semua yang rajin berdoa. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan justru memanggil yang sedang lelah, yang sedang lemah, yang sedang capek dalam hidup, yang sedang merasa beban. Dan undangan ini bukan untuk mereka yang merasa baik-baik saja, tapi justru untuk mereka yang sedang mengalami kondisi paling rapuh. Inilah salah satu bentuk rasa sayang dari Tuhan yang tidak pernah bersyarat. Ia tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk datang kepadanya. Tuhan tidak pernah menunggu kita rapi secara rohani. Justru saat kita hancur, lemah dan berantakan, Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Artinya bagi kita tuh apa sih? Artinya di sini tidak ada satupun dari kita yang terlalu rusak untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada satupun beban yang terlalu berat sehingga Tuhan tidak mampu menolong. Undangan Tuhan terbuka untuk semuanya. Tuhan selalu merentangkan tangannya lebar-lebar untuk kita datang berserah diri kepadanya dengan perkataan yang jujur dan bisa meluapkan isi hati kita yang mungkin sedang berat, sedang letih, capek, lemah. Dan Tuhan di sini tuh berbicara tentang beban. Apa yang dimaksud dengan beban? Beban bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa dari beban tugas sekolah yang mungkin menumpuk, atau beban masalah keluarga yang tidak kunjung selesai, beban di mana kalian mengalami mungkin masalah pertemanan, atau mungkin beban rasa takut akan masa depan. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, bagaimana nanti setelah aku lulus SMA, aku akan jadi apa? Aku bisa nggak ya Tuhan? Dan Tuhan tidak pernah membatasi apapun jenis beban kita, apapun bentuknya. Selama itu membuat kita merasa lelah dan tidak berdaya,
kita diundang untuk datang kepada Tuhan. Seringkali kita mencoba menyelesaikan semuanya sendiri. Mungkin ada yang melampiaskannya dengan game, mungkin ada yang dengan menjalankan hobi, mungkin bermain bola atau liburan. Dan terkadang mungkin kita ngerasa kayak kita mungkin udah ngelakuin hal itu buat pelampiasan, buat ngeluapinnya, tapi kita nggak ngerasain apa sih itu lega. Kita nggak ngerasain lega, kita nggak ngerasain ringan, dan itu hanya bersifat sementara. Dan pastinya Tuhan tidak ingin kita memikul semuanya sendirian. Ia tidak menciptakan kita untuk hidup tanpa pertolongannya. Justru Tuhan mau kita hadir, Tuhan mau kita datang kepadanya agar kita mendapatkan kelegaan sejati yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelegaan ini tuh bukan cuma sementara seperti yang kita lakukan, mungkin bermain game, mungkin menjalankan hobi, itu kan hanya bersifat sementara. Sedangkan yang Tuhan tawarkan ini adalah pemulihan jiwa. Kelegaan ini bukan datang dari situasi yang berubah, tapi dari hadirat Tuhan yang hadir menyertai kita di tengah badai. Dan kelegaan dari Tuhan tuh berbeda dengan hiburan di dunia. Di dunia ini tuh, hiburan di dunia ini tuh hanya menawarkan pelarian sementara, tapi Tuhan menawarkan pemulihan sejati. Dan mungkin dunia memberi kita tawa sesaat, rasa lega yang sesaat, tapi Tuhan memberikan kita damai yang kekal. Dan kelegaan dari Tuhan ini bukan janji kosong. Dalam banyak kisah di Alkitab, kita bisa melihat Tuhan memulihkan mereka yang datang kepadanya dalam kelelahan. Dan bagaimana sih caranya kita bisa datang kepada Tuhan? Sebenarnya datang kepada Tuhan ini kita tidak perlu mungkin dengan kata-kata yang puitis, kata-kata yang indah. Justru Tuhan ingin kita jujur. Tuhan ingin kita lebih terbuka kepadanya. Cukup dengan berkata, Tuhan, aku lelah, aku butuh Engkau, dan pasti Tuhan akan dengar. Dan teman-teman, jadi datang kepada Tuhan tuh gak perlu menunggu momen yang tepat, tidak perlu menunggu diri kita layak. Tuhan tidak pernah melihat seberapa kuat kita. Tuhan hanya ingin kita datang, apapun bentuk itu kita. Dan saat kita datang, kita akan mendapati bahwa kasih-Nya lebih besar dari beban kita. Damai-Nya lebih dalam dari kegelisahan kita. Dan kelegaannya lebih manis dari semua pelarian dunia. Amin. Dan sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Di tengah kelelahan dan beban hidup, Engkau memberi kami kelegaan dan pengharapan. Tolong kami untuk terus datang kepadamu dan berserah dalam setiap langkah kami. Sertai kami dalam aktivitas selanjutnya, berikan kami kekuatan, damai, dan sukacita. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.